Shalom adik-adik, terima kasih sudah mengambil bagian pada ibadah Persekutuan Taruna pada pagi hari Minggu hari ini. Untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk bernyanyi dari Mars PD. Adik-adik tetap bangkit berdiri, mari bernyanyi dari Gita Bakti 251, Sia Hamba. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu sudah memberkati setiap kami boleh mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah kami dan setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Jika sudah menemukan, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, mari bernyanyi dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya.
Persilakan untuk pelayan firman, Kak Ulan. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun masih dalam masa pandemi, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca bersama, dan biarkanlah Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik pelayan maupun bagi hidup hamba sendiri. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau pada pagi hari ini adik-adik sudah memegang Alkitabnya, adik-adik boleh buka dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, kalau ada yang masih belum ambil Alkitabnya, boleh sekarang diambil dulu dan buka di kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah menemukannya, Kak Ulan akan bacakan ya. Dan adik-adik juga membaca di rumah sambil kita memahami bersama-sama. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya adik-adik, shalom, apa kabar semua? Udah lama banget ya kita nggak ketemu, bukan aja ketemu tatap muka, tapi dalam ibadah virtual juga. Kayaknya udah agak lama banget kita tidak saling menyapa. Ya, langsung aja ya. Jadi pada bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus yang memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika. Jadi Rasul Paulus diutus untuk memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu ada di mana Kak? Gitu kan? Jemaat Tesalonika itu ada di sebelah barat daya Filipi. Aduh, di mana ya Kak? Gitu kan? Iya, Kak Ulan juga nggak tahu ya karena kita belum sama-sama ke sana. Nanti kapan-kapan ya kita sama-sama ke sana. Oke, jadi
Rasul Paulus memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika itu dengan waktu yang singkat. Tetapi jemaat Tesalonika mau menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ya. Dengan waktu yang singkat, ternyata iman percaya jemaat Tesalonika itu dapat terbentuk. Setelah Rasul Paulus memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika, ternyata ada kalangan dari Yahudi yang tidak suka. Kalangan dari Yahudi itu memang tidak suka dengan orang-orang yang percaya akan Kristus. Jadi mereka membuat kerusuhan. Dan itu membuat jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan. Karena hadirnya Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dan kalangan Yahudi tidak menyukai hal itu. Dan satu-satunya cara untuk lepas dari penganiayaan itu adalah Rasul Paulus harus pergi dari tempat itu. Setelah itu Rasul Paulus itu memutuskan untuk meninggalkan jemaat Tesalonika. Tapi tidak semata-mata Rasul Paulus melepas jemaat Tesalonika yang baru terbentuk imannya, baru sebentar diajarkan tentang Injil Kristus, lalu Rasul Paulus lepas tangan, tidak mau memantau lagi, tidak seperti itu ya. Tetapi Rasul Paulus mengutus Timotius untuk selalu mengawasi jemaat Tesalonika. Nah, setiap diberitahu oleh Pak Timotius bagaimana perkembangan iman dari jemaat Tesalonika, ternyata setelah ditinggalkan oleh Rasul Paulus, jemaat Tesalonika bukan meninggalkan Allah, bukan lagi tidak percaya akan iman yang sudah diberitakan, tetapi jemaat Tesalonika malah semakin tekun kepada Allah. Semakin tekun kepada Allah, imannya semakin kuat, dan mereka dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau kita mau lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Tapi di ayat yang ke-8 dikatakan, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat. Iman percaya jemaat Tesalonika itu ternyata dapat menjadi teladan bagi orang-orang di semua tempat. Kayak gitu ya. Coba adik-adik bayangkan jemaat Tesalonika yang dapat pengajaran Injil secara singkat oleh Rasul Paulus, itu imannya dapat sekuat itu ya. Apalagi kita yang mungkin ada yang dari lahir udah dibaptis. Maksudnya bukan lahir langsung baptis gitu ya, tapi mungkin umur berapa bulan dari kecil kita sudah dibaptis, sudah menjadi anak Kristus gitu. Apakah iman kita juga sekuat jemaat Tesalonika yang baru beberapa saat mendapatkan pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus? Ayo, coba tanya dulu sama diri sendiri. Iman saya kepada Tuhan sudah lebih kuat nggak ya dari jemaat Tesalonika? Jemaat Tesalonika udah diajarinnya sebentar, terus abis itu ditinggal sama Rasul Paulus karena kejadian kerusuhan yang terjadi di tempatnya. Tapi itu semua tidak mengurungkan iman mereka. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita mau baca di ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ya, jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa iman kepercayaan yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika bukan semata-mata karena Rasul Paulus yang memberitakan, bukan seperti itu, tapi karena kerja Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja lebih besar daripada kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sama seperti adik-adik sekarang.
Atau kakak juga, kalau misalnya kakak lagi ibadah umum ya di gereja, atau adik-adik dah yang sekarang ibadah PT, mungkin kadang-kadang ada pemikiran yang yang sekarang yang melayani kakak ini, yang sekarang melayani kakak yang itu, pasti nggak asik, pasti nggak bahasanya membosankan, pasti kelamaan, seperti itu. Tapi jemaat Tesalonika tidak pernah seperti itu ya. Jemaat Tesalonika tidak pernah memandang siapa yang akan memberitakan Injil, tetapi Roh Kudus yang bekerja atas mereka itu bekerja karena mereka juga bekerja sama dengan Roh Kudus itu. Mereka mau menerima apa yang Roh Kudus kerjakan atas diri mereka. Jadi mereka fokus atas iman dan percaya mereka. Mereka tidak fokus kepada siapa yang memberitakan Injil, mereka tidak fokus kepada siapa yang membawa khotbah pada saat itu, tapi mereka benar-benar fokus kepada Allah. Mereka fokus kepada kepercayaan mereka. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau misalnya sekarang adik-adik bilang kalau misalnya, berarti kalau misalnya saya nggak ngerti apa-apa setelah kakak memberitakan firman, Roh Kudus tidak bekerja atas saya. Tidak seperti itu ya. Kembali lagi kepada tadi yang Kak Ulan bilang, kalau misalnya Roh Kudus selalu bekerja kepada kita saat kita sudah berniat mau mengerti akan firman Tuhan, mau ibadah, itu Roh Kudus selalu bekerja. Tetapi bagaimana kita mau menerima pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau misalnya kita masih dikuasai oleh pikiran-pikiran kita yang negatif, pikiran-pikiran kita yang sudah memblok diri kita, kalau misalnya yang membawa firman tidak asik, yang membawa firman kelamaan, yang membawa firman bukan kakak yang ini, yang membawa firman bukan kakak yang ganteng atau yang cantik, itu bisa menguasai diri kita sehingga Roh Kudus tidak masuk dalam diri kita. Walaupun Roh Kudus sudah bekerja, kalau misalnya pikiran kita lebih kuat, sama aja bohong, gitu ya. Jadi apa sih pemahaman teologinya, Kak? Gitu kan. Kalau misalnya jemaat Tesalonika sudah dipilih Tuhan, sama seperti kita. Kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang akan menerima anugerah keselamatan. Orang-orang yang akan dijadikan kudus kepada Allah. Tetapi bukan semata-mata kita terus berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Pasti ada tuntutan juga. Bagaimana kalau misalnya kita mau menerima anugerah keselamatan dan kekudusan, kita harus juga taat kepada Allah. Sekarang bertanya dulu dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah taat, apakah kita sudah pantas menerima keselamatan dan kekudusan tersebut, sama seperti jemaat Tesalonika yang sebentar banget dapat pemberitaan Injil, tetapi mereka sudah memiliki iman yang besar sehingga mereka dapat menjadi teladan bukan hanya di 1-2 kota saja, tetapi di seluruh tempat dikatakan di Alkitab ya. Terus yang kedua, kita mau menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang berdosa yang berada dalam kegelapan ketika melihat kita yang sebagai terang ini menjadi saksi Allah, menjadi orang percaya, akan memperoleh kelegaan. Jadi bagaimana sih kita tuh jadi contoh bagi orang-orang di luar sana. Misalnya seperti ini ya. Kita tuh diminta untuk percaya kepada Injil dan untuk berbuah dalam kesaksian dan pelayanan yang tekun. Yang seperti apa itu, Kak? Pasti nggak mudah. Ya iyalah, pasti nggak mudah. Gimana sih menjadi buah kesaksian dan pelayanan yang tekun berhadapan dengan tantangan dan penolakan di luar sana. Kadang-kadang apa yang kita buat itu bisa membuat kita malu, kadang-kadang males ngelakuinnya. Yang seperti apa tuh, Kak, yang membuat kita malu atau yang membuat kita malas? Seperti misalnya contoh kecilnya ya, kalau misalnya adik-adik lagi jalan sama teman-teman yang berbeda iman, terus habis itu kita lagi makan. Kira-kira adik-adik berani nggak sih berdoa di depan hadapan teman-teman itu? Atau ada yang ngerasa, malu mau berdoa, ya udahlah makan aja, berdoanya dalam hati. Atau ada yang malu untuk mengambil sikap doa di hadapan teman-teman yang lain seperti itu. Atau malah ada yang malas. Yang malas itu seperti
Sehari ini nih kita ada ibadah PT jam 9, tapi ternyata ada godaan-godaan yang ngajak kita sunmori, asik bahasanya sunmori gitu ya. Sunday morning apa gitu. Terus habis itu ada yang ngajak kita, besok kita ke pantai yuk pagi-pagi, padahal adik-adik tahu itu adalah saat yang saat kalian untuk ibadah. Nah, di sini yang diminta bagaimana ketekunan kalian dapat menjadi teladan. Ketika kalian ada waktu untuk ibadah, kalian bisa berkata tidak kepada teman-teman yang mengajak, mungkin mau jalan-jalan, bilang aja nanti ya kita jalan-jalannya setelah kita selesai ibadah, atau nanti ya kita jalan-jalannya sore aja karena hari ini saya ibadah dulu, atau kita jalan-jalannya besok aja. Karena kan sekarang lagi pandemi, jangan terlalu banyak keluar. Kalau misalnya hari Minggu ya udah, kalau bisa di rumah aja. Kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana sih aplikasinya dalam diri kita? Itu bagaimana kita hidup dalam kekudusan, dalam usaha kasih dan pekerjaan iman. Yang seperti apa tuh Kak? Rajin berbuat baik, misalnya temennya butuh apa. Kalau misalnya kalian bisa tolong, kalian boleh tolong. Terus peduli kepada sesama, tidak takut untuk mengatakan tidak pada ajakan berbuat dosa. Yang seperti apa? Yang seperti tadi Kakak kasih penjelasan, kalau misalnya ada teman-temannya yang ngajak kalian jalan-jalan pada saat kalian harus ibadah, kalian sebaiknya berani berkata tidak. Walaupun papa mama yang ajak, Kak, Dek, ayo kita jalan-jalan, nanti dulu mah saya mau ibadah dulu, jam 9 saya ada ibadah, mungkin nanti aja kita perginya setelah ibadah. Seperti itu. Jadi bagaimana pada pagi hari ini kita mau diingatkan, kita adalah umat yang telah dipilih Allah. Sama seperti jemaat Tesalonika, kita mau bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Kita mau membuat Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya terhadap diri kita. Bukan lagi kita dilingkupi oleh pikiran-pikiran kita yang negatif, kita diblok oleh anggapan-anggapan yang sudah kita buat sendiri, tetapi kita mau Roh Kudus yang bekerja penuh atas diri kita, sehingga kita menjadi umat yang benar-benar layak untuk menerima anugerah keselamatan dan kekudusan. Ya, cukup sekian pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah Kak Ulan beritakan dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan dapat menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing dan menjalankannya dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kami telah mendengar dan membaca firman-Mu bersama. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau menjadi pribadi yang sama, bahkan lebih seperti dari jemaat Tesalonika. Tuhan, kami mau memiliki iman yang kuat, kami mau memiliki kasih yang besar, dan kami mau menjadi teladan bagi setiap sesama kami. Tuhan, kami mau menerima anugerah keselamatan dan kekudusan dengan usaha kami juga. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mau membawa doa kami untuk kesehatan kami dan keluarga kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kami mau berterima kasih kalau pada saat hari ini, sampai saat ini Tuhan masih boleh anugerahkan kesehatan kepada kami di tengah pandemi ini, yang kami tidak tahu kapan akan selesai, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bentengi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami imun yang kuat Tuhan, dan pastinya Tuhan akan jagai kami kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pembelajaran kami dalam setiap proses sekolah kami setiap harinya Tuhan, walaupun ada yang sudah masuk sekolah ataupun masih dalam pembelajaran secara daring. Tuhan mau berkati kami pribadi lepas pribadi agar apa yang disampaikan oleh guru-guru kami dapat mengerti, kami dapat menyerapnya, dan itu menjadi ilmu bagi kami Tuhan.
Dan biarkanlah kami dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan yang masih bekerja keluar rumah. Kiranya Tuhan mau jagai mereka, Tuhan kemanapun mereka pergi, apapun usaha dan pekerjaan yang mereka jalani, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan bentengin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kesehatan penuh, berikan hikmat-Mu juga Tuhan bagi orang tua kami. Dan kami mau berterima kasih karena Tuhan telah menghadirkan mereka untuk menjaga kami, untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami juga. Kami mau berdoa juga untuk orang tua yang mendapatkan atau menjadi dampak dari pandemi ini Tuhan, yang harus dirumahkan atau harus mencari pekerjaan lain. Kiranya Tuhan mau beri hikmat, Tuhan mau memberkati setiap keluarga, Tuhan mau berikan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan, terutama pelekat PT Tuhan, dalam setiap tugas pelayanan mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang terbatas karena pandemi ini. Kiranya Tuhan mau beri hikmat kepada kakak-kakak layan untuk semakin kreatif, semakin berinovasi untuk memberikan pemberitaan Injil kepada kami adik-adik layan PT. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan di negara kami, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dan di tempat kami berada saat ini di kota di Lombok ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau pimpin dan sertai mereka, berikan hikmat daripada-Mu saja Tuhan dalam mereka menjalankan setiap tugas dan kewajiban mereka dalam pemerintahan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GPIB Immanuel WR Supratman, dalam setiap kegiatannya Tuhan mau berkati, dan biarkanlah Tuhan tetap bentengi anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu. Tuhan mau jauhkan dari segala macam mara bahaya, Tuhan mau berikan kesehatan penuh, Tuhan berikan berkat yang melimpah Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu. Bersembah
Adik-adik, kau undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sudah memberkati setiap kami sudah memberikan persembahannya Tuhan. Tolong berkati persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik untuk Warta PT, terima kasih untuk kaulan yang sudah melayani pada ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mendampingi, untuk pemain musik, dan untuk perekam video. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Kak Novi sebagai pelayan firman. Kami mengundang adik-adik untuk mengambil bagian di dalam ibadah persekutuan Taruna minggu depan. Waktunya tetap pukul 9 pagi. Dan disiarkan secara online lewat channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman. Adik-adik untuk masuk ke pengutusan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Untuk berkat dipersilakan untuk pelayan firman. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kiranya setelah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau membawa berkat dan menjadi berkat. Dan terimalah berkat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkat Tuhan melimpah atas diri kami. Kami telah menyelesaikan ibadah PT kami pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan kami memulai aktivitas kami dengan membawa berkat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Lindungi kami sepekan ke depan Tuhan, apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, biarkanlah Tuhan yang beserta kami, dan biarkanlah nama-Mu saja dipermuliakan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.